mantiqatul bayda, negeri putih. Karena malaikat itu kalau turun ke bumi, malaikat itu ada dua pakaian, satu warna putih. Kalau malaikat itu turun dari langit warna putih bajunya, maka itu malaikat membawa rahmat. Tapi kalau malaikat itu dengan baju hitam, itu malaikat itu akan kasih warning kalau tempat itu akan datang bala, atau malaikat datang membantu peperangan. Jadi seperti di perang Badar itu alfam minal malaikah, diturunkan Allah 1000 malaikat dari langit membantu peperangan Badar, semuanya baju hitam, berserban hitam. Sebab itu setelah Khalid bin Walid masuk Islam, ya kan, dan banyak sahabat-sahabat itu waktu di perang Badar mereka kafir, tapi setelah mereka Islam, mereka bertanya, dulu waktu di peperangan kami nampak banyak laki-laki gagah-gagah, ganteng-ganteng, tapi setelah kami masuk Islam kami tak nampak lagi orang itu. Ya, dari belakang aja ngambilnya supaya jangan terganggu orang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi akhirnya Bapak Ibu, malaikat turun ke sini. Untuk apa itu? Untuk menziarahi Nabi yang sedang sakit parah. Jadi di sana ada namanya Jabal Magnet. Jadi setiap kali bis itu datang ke sini itu berat itu. Tadi nggak sempat kita lihat karena sudah malam. Nanti pulangnya kita suruh bis itu berhenti di titik itu. Nanti bis itu akan di free gia atau diberikan giginya, dia tak tekan gas, bis itu nanti akan berjalan sampai 100-120 km per jam, tergantung kalau tidak banyak mobil dan kendaraan. Bisa jalan sendiri itu bus, sehingga 100 km per jam, karena ada tarikan dari satu sungai sebelah kanan tadi, sebelah kiri kalau ke sini itu namanya Wadi Al Mubarak. Tadi karena sudah gelap nggak nampak, itu ada air tasik, nggak danau, tidak pernah kering airnya sudah ribuan tahun. Pernah mandi di sungai itu, di tasik itu, di danau itu 1000 nabi. Ya, jadi karena jalan itu menuju ke Mekah, kirinya itu menuju ke Mekah. Jadi ini jalan zaman dulu, zaman Nabi Musa, mereka yang mau ke Mekah mesti lewat di sini, mesti lewat dari sini. Jadi Nabi kita itu nampak tuh jembatan itu, nampak jembatan. Di bawahnya ada lampu. Di situ ada gua. Disitulah Nabi kita dirawat. Jadi malaikat itu naik turunlah ke sana, sahabat termasuk Abu Bakar. Mereka itu khawatir. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Aku sangat tidak percaya lagi kalau Nabi hidup lagi di perang Badar, di perang Uhud. Karena banyak peperangan Nabi kita, Bapak Ibu, yaitu luka parah hanya di perang Uhud. Kalau di perang Badar Nabi tidak luka parah. Tapi di Uhud itu memang Nabi sampai giginya, kakinya berdarah, sampai satu panah itu menembus dada Nabi. Tapi alhamdulillah ada seorang laki-laki yang saya sebut tadi di Uhud semalam ya, itu namanya Abdullah bin Jubair. Jadi beliau itu dia nampak anak panah itu akan kena Nabi, anak panah itu beracun, dan dia melompat ke depan Nabi. Maka anak panah itu tepat ke dada dia dan jantung dia, dan dia jatuh. Lalu Nabi tanya, ya Abdullah, kenapa kau lakukan itu? Ya Rasulullah, kalaulah saya yang syahid, sebelum dia syahid nih masih sempat lagi ngobrol, kalaulah saya yang syahid ya Rasulullah, siapalah saya? Tapi kalau Nabi yang syahid, umat ini ya Rasulullah masih memerlukanmu, masih membutuhkanmu ya Rasulullah. Ya sebab itu saya korbankan diri saya, karena kecil pengorbanan saya. Kalau Nabi yang wafat, kalau Nabi yang syahid, umat ini apa nasibnya? Baru 3 tahun hijrah. Tapi kalau saya Rasulullah, siapalah saya? Saya ikhlas ya Rasulullah. Badaltu hayati wa nafsi wa ma'isyati ila Islam. Aku sudah wakafkan ya Rasulullah diriku. Kalimat badala itu lebih tinggi makamnya daripada wakaftu. Tapi kata-kata dalam ilmu balaghah dia tidak sebut waqaftu nafsi wa ma'isyati wa hayati ila Islam.
Tapi dia bilang badaltu. Sebab itu kalau antum-antum yang belajar di Mustafawiyah, belajar mantik, bayan, balaghah, mantak, mau, baya, tahun, naro. Nah, kalau itulah kalian pelajari bayan, mantik semua. Kalian pasti mengerti. Tapi sekarang anak-anak sekarang, minta maaf saya, orang-orang anak pesantren mau dari mana pun sekarang orang jauh dari ilmu bayan, ilmu mantik, ilmu balaghah, jauh sekarang. Gak seperti kita dulu belajar itu. Jadi badaltu nafsi wa hayati wa ma'isyati ila Allah wa ila dinil Islam. Aku sudah wakafkan diriku untuk agama ini. Kehidupanku, hartaku, semua diriku kau hidupkan. Ini hebatnya sahabat nih. Ibu pun tanya, Allah diri anda, apa yang sudah anda wakafkan untuk agama ini? Tanya. Ya, tanya diri anda, apa yang sudah anda wakafkan atas agama ini? Apa perjuangan yang sudah anda buat untuk agama ini? Istafti qalbak, tepuk tanya iman. Bagaimana ridhamu dengan Tuhan? Beriman gak kamu dengan qada dan qadar Allah? Yakinlah kamu enggak dengan rukun iman? Jangan mengaku-ngaku kita. Sungguh jauh kita dari agama ini. Kita lebih penting diri kita daripada orang agama ini. Banyak masjid-masjid jorok, kotor, WC-nya hancur, kotor, bau, busuk. Sedangkan ada orang kaya, dia terbiar. Dia ikut sholat di masjid itu, dia biarkan masjid itu dengan usang, dengan kotor, jorok. Duitnya banyak orang kayak gitu. Tidak ada ish dalam kehidupan, tidak ada syuur dalam hidup, tidak ada rasa itu orang. Jadi kita belajarlah, ya, belajarlah untuk lebih baik. Pulang dari sini bapak-bapak ini mesti menjadi ahli syurga. Pulang dari sini bu, ibu-ibu mesti jadi ahli syurga. Jangan lagi mulut ibu menggunjing orang, mengata orang, memfitnah. Diam aja bu, nggak usah ibu cakap.